Shalom Bapak Ibu sedang terkasih. Senang bertemu kembali dalam program obat tidur GBI Rawa Indah. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Suwandi Lubis. Dan sebelum kita sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dalam kudus masuk datang ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk anugerah Tuhan yang sangat besar bagi hidup kami Tuhan Yesus. Dan nafas kehidupan yang sampai saat ini masih terus kami rasakan Bapa. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kehebatan kami juga Tuhan Yesus, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan. Dan pada malam hari ini Bapa, kami akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Namun terlebih dahulu kami mau menyampaikan rasa syukur kami Bapa melalui pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian di hadapan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kau nyata di
kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami yakin dan percaya ketika Engkau hadir dalam hidup kami, maka kemenangan dan kemenangan itu yang menjadi bagian kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami telah memuji-muji Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar dari firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang membuat kami kuat. Karena firman-Mu lah yang membuat kami berkemenangan dalam menghadapi setiap problem dalam hidup kami. Karena itu saat ini kami mau sambut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Atau saat ini kita akan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari ambil Alkitabnya. Ambil Alkitabnya atau kalau bila perlu ambil catatan untuk mencatat bagian-bagian yang penting untuk dicatat Bapak Ibu Saudaraku. Dan mari kita buka Alkitab kita dalam Yosua pasal pertama ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Saya ulang kembali. Yosua pasal pertama ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat-ayat firman Tuhan ini yang baru saja saya baca, saya mengangkat tema yaitu rahasia mengalami kemenangan. Nah, saya ulangi kembali temanya yaitu rahasia mengalami kemenangan. Saudaraku yang terkasih, bicara tentang kemenangan pasti ada peperangan. Tanpa peperangan tak ada kemenangan. Mustahil kita mengalami kemenangan kalau kita tidak berperang. Nah, apa rahasianya supaya kita mengalami kemenangan? Apakah kita saat ini sedang berperang dengan setiap masalah di dalam hidup kita? Atau apakah kita saat ini mengalami pergumulan yang sangat berat dan kita menginginkan kesembuhan dari penyakit itu atau pergumulan itu? Nah, firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita saat ini Bapak Ibu rahasia untuk mengalami kemenangan. Yaitu yang pertama, supaya kita mengalami kemenangan di dalam setiap persoalan dalam hidup kita, atau supaya kita mengalami kesuksesan di dalam setiap karir kita. Yang pertama rahasianya yaitu meyakini penyertaan Tuhan. Nah, jadi kita harus meyakini penyertaan Tuhan di dalam hidup kita Bapak Ibu. Dikatakan di dalam ayat 5 ini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Nah, saudaraku, sangat luar biasa firman Tuhan ini berkata kepada kita atau menyapa kita. Dikatakan
seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Saudaraku, berarti penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa buat kita, buat orang yang percaya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa meyakini penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan ini? Dikatakan di sini, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Nah, sampai di sini dulu. Aku tidak akan membiarkan engkau. Saudaraku, sangat dahsyat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan berkata kepada kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Saudaraku yang kekasih, jangan kita pernah merasa sendirian. Jangan kita pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Saat kita mengalami beban berat, saat kita mengalami jalan buntu, mari meyakini penyertaan Tuhan. Jangan kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Saudaraku, mari pegang bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Bahkan firman Tuhan ini sampaikan tadi, seumur hidupmu aku menyertai engkau, dan tak seorang pun saya biarkan bertahan menghadapi engkau. Saudaraku, sangat dahsyat firman Tuhan ini. Bahkan dalam bagian selanjutnya dikatakan di sini, dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang pertama tadi dikatakan, seorang pun tidak akan saya biarkan menghadapi engkau. Lalu yang selanjutnya, aku tak akan membiarkan engkau. Yang selanjutnya dikatakan, aku tak akan meninggalkan engkau. Saudara, saya katakan kembali, sangat dahsyat, sangat luar biasa, atau sangat sempurna penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, masalah apapun yang kita alami saat ini, yakinilah penyertaan Tuhan. Yakinilah bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Saudaraku, kalau kita meyakini Tuhan selalu ada bagi kita, selalu ada berjaga buat kita, maka kemenangan menjadi bagian kita. Maka kesuksesan di dalam setiap karir kita akan menjadi bagian kita, Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, sebagai rahasia untuk mengalami kemenangan atau rahasia untuk hidup berkemenangan di dalam setiap masalah ataupun persoalan dalam hidup kita, yang kedua yaitu berpikir dan bertindak optimis. Nah, apa itu optimis, saudara? Optimis adalah yakin, tidak ada keraguan-raguan, tidak ada rasa takut, tidak gentar. Sehebat apapun persoalan yang dialaminya, dia tidak ragu. Dia yakin mampu menghadapinya. Dia tidak ada keraguan-raguan di dalam hatinya. Dia percaya kepada dirinya bahwa mampu melalui segala problema yang dialaminya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, siapa contohnya di dalam Alkitab? Oleh karena sikap optimisnya, dia berhasil di dalam hidupnya. Siapa saudara kekasih? Yaitu Joshua dan Kaleb, saudara. Kita perhatikan kedua tokoh ini dalam Bilangan 30, dalam Bilangan 13 ayatnya yang ke-30. Ya, Bilangan 13 ayatnya yang ke-30 dikatakan di sini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudaraku yang kasih, kita perhatikan sikap optimis daripada Kaleb di sini. Saudara, dia berkata, kita akan mengalahkan mereka. Saudaraku yang kekasih, ini kisahnya ketika Musa mengutus 12 pengintai untuk mengamat-amati tanah Kanaan. Dia mengutus 12 pengintai. Lalu setelah 40 hari para pengintai ini untuk mengamati negeri Kanaan, mereka pulang, saudara kekasih, dan membawa laporan kepada Musa. Lalu
10 dari pengintai ini membawa laporan kepada Musa yang membuat bangsa Israel menjadi bersungut-sungut. Karena apa? Karena mereka membawa laporan yang tidak baik. Mereka berkata, penduduk yang ada di tanah Kanaan sangat besar-besar badannya dan memakan penduduknya, dan mereka seperti raksasa. Artinya saudaraku yang kasih, bahwa ke-10 pengintai ini takut terhadap penduduk tanah Kanaan ini. Kita perhatikan Joshua dan Kaleb yang ikut juga mengintai tanah Kanaan itu. Dia berkata, kita akan mengalahkan mereka, dikatakan demikian. Saudaraku, ini sikap optimis yang sangat luar biasa. Mereka tidak takut sekalipun tantangan yang hebat, sekalipun tantangan yang luar biasa yang mereka alami. Dia yakin bahwa mereka mampu menghadapinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita memiliki sikap optimis. Dengan sikap optimis, maka sikap optimis itu akan membawa kita kepada keberhasilan. Dan sangat nyatalah itu di dalam kehidupan daripada Joshua dan Kaleb. Saudara, ada beribu-ribu orang yang keluar. Ada beribu-ribu orang yang keluar dari Mesir, saudara, yang dibawa oleh Musa. Tetapi hanya Joshua dan Kaleb lah yang keluar dari Mesir, yang sampai ke tanah Kanaan. Hanya mereka berdua yang keluar dari Mesir. Saudaraku yang kasih, artinya oleh karena sikap optimis mereka, oleh karena mereka tidak takut kepada tantangan, oleh karena mereka yakin akan penyertaan Tuhan, sehingga kemenangan menjadi bagian mereka, sehingga kesuksesan menjadi bagian mereka. Bahkan juga ketika Joshua memimpin bangsa Israel, mereka selalu menang dalam menghadapi bangsa asing, saudaraku yang kekasih. Itu karena apa? Karena mereka yakin di dalam dirinya, seberapapun tantangan yang dihadapi, mereka yakin mampu melewatinya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, sebagai rahasia untuk mengalami kemenangan, yaitu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dengan kita memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya, maka kita akan dihantarkan kepada pintu keberhasilan. Mazmur pasal yang pertama yang ketiga juga dikatakan bahwa kalau kita menyukai firman Tuhan, maka apa saja yang kita perbuat berhasil di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persoalan apa yang kita alami saat ini, saudara, supaya kita mengalami kemenangan, mari saudara yang kasih meyakini senantiasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, kita harus optimis. Sehebat apapun tantangan dalam hidup kita, jangan pesimis, tapi memiliki sifat optimis. Yakin bahwa mampu menghadapi tantangan tersebut, yakin bahwa kemenangan menjadi bagiannya. Lalu yang ketiga, yaitu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menghantarkan kita kepada pintu kesuksesan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala kami. Terpujilah Tuhan, termulialah namanya. Baik, shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya, dan saat ini kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan, yaitu menaikkan pujian yang berbicara berkat-berkat Tuhan, di mana Tuhan akan memberikan berkat. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Sekalipun aku dalam lembah yang kelam, ya. Aku dalam lembah yang kelam, ku tak takut
sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau besertaku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembahkan. Katakan, aku percaya. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembahkan Tuhan. Ku puji, ku sembahkan Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa penyertaan Allah sempurna atas hidup kami, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tuhan melalui hamba-Mu, bahwa merupakan pertama dalam khotbah malam hari ini adalah Engkau begitu baik menyertai kami, dan ajar kami selalu berpikir positif ya Tuhan ke depan atas janji-janji Tuhan, di mana Engkau berkata bahwa ya Tuhan, daerah-daerah yang dipijak oleh Musa, Joshua dan Kaleb itu akan menjadi milik mereka. Kiranya kami juga ya Tuhan seperti itu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya mampukan kami merenungkan Taurat itu dan mempraktekannya, memperkatakannya siang dan malam. Terima kasih atas hamba-Mu yang telah menyampaikan pesan ini. Berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati usaha pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih, berkat Tuhan turun atas kami. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, senang boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu, dan terima kasih atas kebersamaan Bapak Mas John Butar-Butar. Shalom ya saudaraku, ini saya Marga Butar-Butar ya. Saya akan sapa dulu malam hari ini para netizen ya, netizen atau guys bilang gitu ya. Nggak apa-apa dulu sebelum berdoa ya. Kali ini saya akan sapa baik Ibu Sona Butar-Butar, terima kasih. Ya juga ini Kiki, bundanya Edu, terima kasih. Esterlin, Suandi dan juga Mama Dion, terima kasih Ibu. Juga GB Kampung Air ini di Kota Batam Center. Terima kasih Pak atas kesetiaannya, dan sekaligus juga Bapak Chandra Sihombing ini. Nah, ini orang seborong-borong juga di daerah, kalau nggak salah saya di Lubuk Pakam ya, pengusaha sukses juga ini. Ya terima kasih ya. Bahkan juga Sidoli Pergojek yang dari Simalungun. Ya terima kasih Bapak Domingus juga Opung Rojo ya. Ini seorang guru juga yang selalu setia untuk mengikuti program ini. Bahkan juga Prita ya, terima kasih. Juga Lisa dan Tiur, Ibu Oyen dari Malang. Terima kasih Bu atas kesetiaannya, dan kami bersyukur ya, terima kasih karena Ibu selalu setia. Bahkan juga Rima dan Mardaup Simajuntak ya. Saya telah menyapa Bapak Ibu Saudara saat ini yang sudah berada di sini, dan terima kasih karena Bapak Ibu tetap setia. Dan ini saya akan langsung berdoa buat Bapak Ibu Saudara ya. Tolong taruhlah tangan saudara di dada saudara, tangan kanannya saya akan berdoa. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Maslon saat ini Butar-Butar, kiranya Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati dia, berkatilah hidupnya Tuhan, semua keluarga besarnya Engkau berkati Tuhan. Ibu Sona Butar-Butar, keluarga besarnya Engkau berkati. Kiki, Bunda Maria, Bunda Edu, Engkau berkati, Engkau menolong, Engkau campur tangan. Juga ya Tuhan, saat ini saya berdoa GB Kampung Air, Engkau berkati, Engkau menolong, dan juga Chandra Siome, Engkau berkati, Engkau campur tangan. Khususnya tadi Bapak itu
gereja GBI Kampung Air, sahabat saya Engkau berkati, Engkau tolong, tambah-tambahkan jiwa-jiwa dalam penggembalanya Tuhan. Sidoli para Gojek, ya Tuhan, si payung yang berada di Simalungun, Engkau berkati, Engkau menolong, Engkau campur tangan. Kerinduan hatinya, Tuhan tolong, Tuhan senantiasa berkarya. Hamba berdoa buat Bapak Domingus juga Tuhan, Engkau berkati, Engkau tolong Bapak Surgawi. Bahkan juga Tuhan Opung Roijo yang selalu ya Tuhan setia mengikuti program ini, bahkan juga mengikuti WA hamba-Mu. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati, beri panjang umur, kesehatan oleh dan semua generasinya, keturunannya saya pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Juga demikian Prita, Lisa, Tiur, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka. Ibu Oyen yang dari Malang Tuhan, Engkau berkati, Engkau campur tangan kerajaan Tuhan. Engkau berkati juga Rima, Engkau tolong, Engkau memberkati, dan juga Bapak Mardau tidak boleh, Engkau berkati. Terima kasih Bapak. Dan sekali lagi Mama Dion kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau menolong, Kau campur tangan, Engkau memberkati Bapak. Bapak, kami berdoa buat orang-orang juga yang sedang berada di grup lain, yang sedang menonton program ini, dan mungkin mereka tidak melalui langsung dari GBI Rawa Indah, tetapi di grup-grup. Saat ini mereka juga sedang menonton. Saya berdoa Engkau menolong mereka, Engkau campur tangan apapun masalah persoalan hidup mereka. Kiranya Tuhan Allah memberkati, Tuhan Allah campur tangan dalam hidup mereka. Saya berdoa Tuhan Yesus buat orang-orang yang kapan saja nanti menonton program ini, video ini, kiranya Tuhan Engkau menolong mereka semua. Bapak yang susah Engkau hibur, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Dan saya berdoa secara spesifik untuk penyakit-penyakit mereka. Biarlah kiranya penyakit ginjal mereka disembuhkan oleh Tuhan, penyakit jantung juga disembuhkan oleh Tuhan, penyakit paru-paru juga disembuhkan oleh Tuhan, penyakit asma juga Engkau sembuhkan ya Tuhan, tumor kanker Engkau sembuhkan, dan saraf-saraf terjepit. Semua jenis penyakit Tuhan kiranya darah Yesus melenyapkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pengusaha-pengusaha, kiranya Tuhan Engkau menolong ya Tuhan para pengusaha-pengusaha dalam menginvestasikan hartanya atau uangnya Tuhan, mengembangkan usahanya, sehingga ya Tuhan Yesus untuk menekan tingkat pengangguran di Kota Batam atau di mana-mana. Oleh karena itu secara khusus buat mereka pengusaha-pengusaha diambang kebangkrutan, kiranya Tuhan mengangkat kembali, Tuhan memulihkan. Saya berdoa Engkau berkatilah mereka, berkatilah Tuhan Yesus para pengusaha itu. Saya berdoa untuk Kota Batam, dipulihkanlah Kota Batam ini. Kami bersyukur kalau sampai saat ini ya Tuhan Batam Bapak Surga terus mengalami perkembangan ya Tuhan Yesus dalam hal kesehatan COVID. Saya berdoa Tuhan, biarlah kiranya yang kami serahkan ya Tuhan wali kota, wakilnya, jajarannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau beri kebijaksanaan buat mereka. Bahkan juga kami berdoa untuk semua instansi yang ada di Kota Batam, bahkan juga DPRD. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati Kepri, demikian gubernur, wakil dan jajarannya. Kami berdoa kiranya Tuhan kesuksesan kemakmuran menjadi bagian Kepri. Juga Tuhan kami berdoa untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Engkau Tuhan, Engkau menolong, Engkau campur tangan dari Halmahera hingga ke Pulau Rote. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau senantiasa Tuhan memberkati Indonesia ini. Presiden kami Jokowi dan wakilnya dan para menteri kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya ada dalam naungan Tuhan. Saya berdoa kiranya NKRI adalah harga mati untuk Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau menjaga NKRI dan juga semua badan intelijen negara, bahkan juga militer, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah juga Engkau senantiasa menaungi tubuh Polri, ABRI demikian. Kiranya Tuhan Engkau campur tangan, Engkau melindungi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Biarlah saya katakan saat ini Indonesia semakin maju, semakin makmur. Tak lupa kami berdoa Tuhan buat keturunan Abraham, yaitu Israel. Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau campur tangan, diberkatilah kiranya mereka. Bapak kami berdoa untuk gereja-gereja GBI seluruh dunia. Engkau memberkati ya Tuhan, terkhusus BPH, jajarannya dan ketua-ketua BPD dan gembala-gembala sidang. Para misionaris sampai serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini yang merupakan doa kami untuk mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini arahkanlah pandang kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa Allah Roh Kudus itu menyertai saudara sekalian dari saat ini hingga Yesus datang kali yang kedua menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Olehnya saya mohon supaya kiranya kita mau membagikan di beranda FB kita, yaitu video ini. Manakala Bapak Ibu membagikannya, maka demikian juga sahabat saudara, keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan tentu sekali Bapak Ibu Saudara telah merasa nyaman dan juga mendapatkan jiwa yang disegarkan, hati yang bersuka ketika mendengar Injil kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan akan bisa tidurnya dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Saya harap saudara jangan pernah lupa bangun pada besok pagi.
Dan juga saya menghimbau untuk kita semua supaya pada besok malam pada pukul yang sama, pada jam yang sama pukul 22 WIB, kita juga akan masuk dalam program obat tidur dan akan dilayani oleh Evangelis Domingus STH yang akan melayani kita pada besok malam. Siapkan hati saudara dan juga kesehatan Anda untuk mendengarkan program obat tidur ini. Saya percaya bahwa besok ada rencana, ada firman Tuhan yang luar biasa yang akan disampaikan buat kita semua. Salam dari Gereja GBI Rawa Indah Kota Batam. Salam sehat dan salam sukses. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya.